Pada suatu waktu negeri Sorum, kini bernama negeri Kolaka, dilanda sebuah malapetaka yang sangat dahsyat. Seekor burung elang raksasa tiba-tiba mengacaukan negeri itu. Setiap hari burung itu menyambar, membawa terbang, dan memangsa binatang ternak milik penduduk, baik itu kerbau, sapi, ataupun kambing. Jika keadaan itu berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan binatang ternak penduduk akan habis. Terutama penduduk yang sering melewati sebuah padang luas yang bernama Padang Bende. Padang ini merupakan pusat lalu lintas penduduk menuju ke kebun masing-masing. Sejak kehadiran burung elang itu, padang ini menjadi sangat sepi, karena tidak seorang pun penduduk yang berani melewatinya. Pada suatu hari, terdengarlah sebuah kabar bahwa di negeri Solumba, kini bernama Belandete, ada seorang cerdik pandai dan sakti yang bernama Larumbalangi. Ia memiliki sebilah keris dan selembar sarung pusaka yang dapat digunakan terbang. Maka diutuslah beberapa orang penduduk untuk menemui orang sakti itu di negeri Solumba. Agar tidak disambar burung elang, mereka menyusuri hutan lebat dan menyelinap di balik pepohonan besar. Sesampainya di negeri Solumba, utusan itu pun menceritakan peristiwa yang sedang menimpa negeri mereka kepada Larumbalangi. Kalian jangan khawatir dengan keadaan ini. Tanpa aku terlibat langsung pun, kalian dapat mengatasi keganasan burung elang itu. Bagaimana caranya? Jangankan melawan burung elang itu, keluar dari rumah saja kami tidak berani. Begini saudara-saudara, kumpulkan bulu bambu yang sudah tua, lalu buatlah bambu runcing sebanyak-banyak. Setelah itu, carilah seorang laki-laki pemberani dan perkasa untuk dijadikan umpan burung elang itu di tengah padang sebentar. Kemudian, pagari orang itu dengan bambu runcing dan ranjau. Setelah mendengar penjelasan itu, para utusan kembali ke negerinya untuk menyampaikan pesan Larumbalangi. Penduduk negeri itu pun segera mengundang para kesatria, baik yang ada di negeri sendiri maupun dari negeri lain, untuk mengikuti sayembara menaklukkan burung elang. Keesokan harinya, para kesatria datang dari berbagai negeri untuk memenuhi undangan tersebut. Mereka berkumpul di halaman rumah sesepuh negeri Ko. Wahai saudara-saudara, barang siapa yang terpilih menjadi umpan dan berhasil menaklukkan burung elang itu, jika ia seorang budak, maka dia akan diangkat menjadi bangsawan. Dan jika ia seorang bangsawan, maka dia akan diangkat menjadi pemimpin negeri itu. Setelah itu, sayembara pun dilaksanakan dengan penuh ketegangan. Masing-masing peserta memperlihatkan kesaktian dan kekuatannya. Setelah melalui penyaringan yang ketat, akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh seorang budak laki-laki bernama Tasahea dari negeri Luya. Pada waktu yang telah ditentukan, Tasahea dibawa ke Padang Bende untuk dijadikan umpan burung elang. Ketika berada di tengah-tengah padang tersebut, budak itu dipagari puluhan bambu runcing. Ia kemudian dibekali sebatang bambu runcing yang sudah dibubuhi racun. Setelah semuanya siap, para warga segera bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan hutan di sekitar padang tersebut. Tinggallah Tasahea seorang diri di tengah lapangan menunggu kedatangan burung elang itu. Menjelang tengah hari, cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Itu pertanda bahwa burung elang sedang mengintai mangsanya. Alangkah senang hati burung elang itu saat melihat sosok manusia sedang berdiri di tengah padang bende. Oleh karena sudah sangat kelaparan, ia pun segera terbang merendah menyambar Tasahea. Namun, malang nasib burung elang itu. Belum sempat cakarnya mencengkeram Tasahea, tubuh dan sayapnya sudah tertusuk bambu runcing terlebih dahulu. Tasahea pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan cekatan, ia melemparkan bambu runcingnya ke arah dada burung elang itu. Dengan suara keras, burung elang itu kembali menjerit kesakitan sambil mengepak-epakkan sayapnya. Setelah sayapnya terlepas dari tusukan bambu runcing, burung itu terbang tinggi menuju kampung Pomalaa dengan melewati kampung Ladongi, Torobulu, Amesiu, Malili, dan Palau Maniang. Akan tetapi, sebelum sampai Pomalaa, ia terjatuh di puncak gunung yang tinggi.
karena kehabisan tenaga. Akhirnya ia pun mati di tempat itu. Sementara itu, penduduk negeri Kolaka menyambut gembira Tasahea yang telah berhasil menaklukkan burung elang itu. Mereka pun mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, ketika memasuki hari ke-7 yang merupakan puncak dari pesta tersebut, tiba-tiba mereka mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Pada saat itu, tersebarlah wabah penyakit mematikan. Banyak penduduk meninggal dunia terserang sakit perut dan muntah-muntah. Penduduk yang masih tersisa kembali panik dan cemas melihat kondisi yang mengerikan itu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mereka pun segera mengutus beberapa orang ke negeri Solumba untuk menemui Larumbal. Negeri kami dilanda musibah lagi. Musibah apa lagi yang menimpa kalian? Iya Tuan, negeri kami kembali dilanda bencana yang sangat mengerikan. Baiklah, kalau begitu keadaannya, kembalilah ke negeri kalian. Tidak lama lagi, musibah ini akan segera berakhir. Setelah para utusan tersebut pergi, Larumbalangi segera memejamkan mata dan berdoa. Ya Tuhan, selamatkanlah penduduk negeri Kolaka dari bencana ini. Turunkanlah hujan deras agar bangkai burung elang itu hanyut terbawa arus banjir. Beberapa saat kemudian, Tuhan pun mengabulkan permohonan Larumbalangi. Cuaca di negeri Kolaka yang semula cerah, tiba-tiba menjadi gelap gulita. Awan tiba-tiba menggumpal menjadi hitam. Tidak berapa lama, terdengarlah suara guntur bersahut-sahutan diiringi suara petir menyambar sambung menyambung. Hujan deras pun turun tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Seluruh sungai yang ada di negeri Kolaka dilanda banjir besar. Bangkai dan tulang burung elang itu pun terbawa arus air sungai. Semuanya hanyut ke laut. Itulah sebabnya laut di daerah Kolaka terdapat banyak ikan dan batu karangnya. Gunung tempat jatuh dan terbunuhnya burung elang itu dinamakan Gunung Mekongga, yang artinya gunung tempat matinya elang besar. Sementara sungai besar tempat hanyutnya bangkai burung elang dinamakan Sungai Lamekongga, yaitu sungai tempat hanyutnya bangkai burung elang. Budak laki-laki dari negeri Luya yang berhasil menaklukkan burung elang tersebut diangkat derajatnya menjadi seorang bangsawan. Sedangkan Larumbalangi yang berasal dari negeri Solumba diangkat menjadi pemimpin negeri Kolaka, yaitu negeri yang memiliki 7 bagian wilayah pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Tonomotuo.